Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendri Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan saya doakan untuk sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Dan bagi sahabat tani yang belum tahu di mana tombol subscribe ada di bawah sini. Tulisannya SUBSCRIBE ya, subscribe ya, subscribe sahabat tani, tinggal klik dan itu gratis sahabat tani. Oke sahabat tani, di sini saya akan membahas mengenai perekatnya ya, perekat pestisida. Jadi di sini ada yang bertanya ya, dan ada juga beberapa pertanyaan juga mengenai perekat pestisida ya. Perekat pestisida itu maksimal apa enggak? Bagaimana cara kerjanya ya? Nah ini intinya ada pertanyaan dari Mas Dewa ya. Beliau bertanya, Lur, nah gimana kabarnya ya, penyepraian pestisida saat masak susu dikasih perekat ngepek di bulir padi enggak ya? Bikin bulir padi hitam dalam tanda kurungnya, dalam kurungnya. Jadi jawabannya enggak ya, perekat itu enggak bikin bulir padi hitam. Nah juga ada pertanyaan yang lain juga mengenai perekat itu kerjanya efektif apa enggak. Nah kayak sebenarnya ya, Mas, ada yang bilang nggak usah pakai perekat ya. Jadi memang banyak nih petani nih, ada yang menyarankan pakai perekat, ada yang menyarankan tidak pakai perekat. Boleh enggak? Iya, terus boleh. Masalah enggak? Ya enggak masalah ya, jadi bebas. Ada yang suka pakai perekat ya pakai perekat, kayak saya ini, saya selalu pakai perekat. Terus nanti ada yang enggak suka dengan perekat, ya enggak masalah, bebas, enggak ada yang marah ya. Jadi sahabat tani, saran saya pakai perekat. Nah kita akan bahas nih, fokus pembahasan kita mengenai perekat ya. Sahabat tani, langsung di poinnya ya. Sahabat tani bisa cek ya, ketika sahabat tani ngambil daun talas ya, daun talas ya, daun talas atau daun pisang, sahabat tani siram air, misalnya air dulu nih ya, pakai teri panjang. Ini daun siram air, gimana? Ini daun talas atau daun pisang, dia akan jatuh sahabat tani, dia akan langsung jatuh ya, jatuh. Oke, sekarang nggak usah air lah, pestisida dengan formulasi SL, misalnya Dimihipo ya, apalah yang SL itu ya. Ini pestisida nih, ini pestisida, obatnya langsung dituangkan di daun talas atau daun pisang, gimana reaksinya? Jatuh ya, jatuh. Atau di batang pisangnya itu, di deboknya itu, dia jatuh. Oke ya. Insektisidanya langsung sahabat tani, insektisidanya dituangkan langsung di daun, ini nggak nempel pun dikit ya. Nah sekarang sahabat tani cek, ini air ya, kasih perekat, tuangkan, ini jatuh tetap, cuman yang dilewati air ini dia basah sahabat tani ya, basah. Oke ya, basah, karena perekat itu menempelkan, pembasah, penembus, perata, ingat. Oke ya. Lalu apa fungsi perekat? Nanti kita bahas ya. Apa fungsinya perekat? Kita akan bahas. Oke. Jadi memang ada yang setuju dengan menggunakan perekat, ada yang tidak setuju menggunakan perekat. Terserah, bebas. Cuman kalau saya anjurkan selalu pakai perekat. Oke ya. Ini insektisidanya langsung sampai tani, tanpa dicampur dengan air. Ketika dituangkan di daun talas atau daun pisang tadi, itu pun jatuh. Gimana kalau pestisida ini dicampur dengan air? Tentu formulasinya akan mengurangi daya tekan, daya rekatnya akan kurang ya, paham ini ya. Ya, pestisidanya langsung dituangkan di daun pisang, itu pun nggak nempel pun nggak maksimal. Apalagi kalau pestisida ini dicampur dengan air, dituangkan coba, dia juga akan jatuh. Nah itu misalnya. Yang kedua sahabat tani bisa praktekkan langsung ketika sahabat tani menggunakan perekat ya, menggunakan perekat dan tidak menggunakan perekat pada herbisida darat ya. Kalau sahabat tani menggunakan perekat untuk insektisida
atau fungisida untuk melakukan penyemprotan di tanaman padi di sawah, itu memang hasilnya nggak kelihatan karena dia sasarannya hama, sahabat tani, dan jamur. Cuman kalau sahabat tani bisa praktekkan pakai tangki 16 liter, pakai dosis 100 ml herbisidanya, sama 16 liter pakai dosis 100 ml. Cuman yang ini dicampur perekat dan pola penyemprotan sama. Lihat bagaimana hasilnya matinya gulma yang dilakukan penyemprotan. Jauh petani, sangat jauh ya. Gulma yang kita semprot di darat itu yang menggunakan perekat matinya lebih sempurna daripada yang tidak menggunakan perekat, meskipun dosisnya sama, volume air sama. Paham sini? Positif, bisa dipraktekkan yang kelihatan. Artinya sahabat tani mempraktekannya itu yang kelihatan dulu. Oh, di darat, di rumput darat kan kelihatan nih, biar kita nyata nih. Ya kalau di sawah kan nggak kelihatan nih. Oh, efektif apa enggak ya? Maksimal enggak nih pakai perekat nih. Nah, kayak gitu sahabat tani ya. Nah, jadi sahabat tani nanti biar nggak salah paham, ya langsung praktek sendiri aja di sawah nanti. Ketika nyempot galengan, ya pematang sawah atau rumput-rumput samping rumah, itu saran saya pakai perekat. Kalau perekatnya saran saya yang ya standar lah ya, yang harga-harga 50.000, 90.000 itu keren banget ya sahabat tani ya. Ya tapi kalau perekat yang bawah-bawah itu pun tidak masalah sih sebenarnya. Yang jelas itu nanti sahabat tani intinya harga membawa kualitas ya. Kok ya kalau kita pengennya murah tapi kualitasnya premium ya, jarang ya kayak gitu sahabat tani ya, jarang yang ada ya. Oke sahabat tani ya. Jadi pembahasan kita di sini mengenai perekat. Nah, apa perekat? Perekat pestisida adalah sahabat tani ya. Perekat pestisida adalah suatu bahan yang dicampurkan dengan pestisida yang tujuannya yaitu untuk membantu pestisida merekatkan kepada tanaman. Oke? Ya. Dan perekat ini juga mampu untuk meningkatkan efektivitas daripada pestisida. Cara kerja daripada pestisida. Beberapa pestisida dan pupuk tanaman itu pada dasarnya ada yang memerlukan perekat pestisida. Berarti ada yang nggak perlu, ada. Cuman kalau dikasih gimana? Nggak masalah, lebih efektif lagi sahabat tani. Oke, dipahami ya mas ini ya. Nah, adapun fungsi daripada perekat ini pada dasarnya yaitu untuk membasahi, menempelkan, dan meratakan larutan pestisida pada permukaan tanaman. Oke ya, ketika diaplikasikan penyemprotan ya, membasahi, menempelkan, dan meratakan serta menembus sebenarnya, menembus jaringan ya daripada tanaman atau hama atau gulma ya. Yang jelas dia mampu menembus, lebih efektif dan lebih efisien. Sahabat tani bisa lah coba ya dipraktekkan tadi yang pakai air, daun talas, daun pisang, hebat lah sahabat tani ya. Itu pun bisa sahabat tani bisa lihat bagaimana perbedaannya. Oke sahabat tani ya. Pada intinya sahabat tani ya, perekat ini akan menghilangkan tegangan ya pada butir-butir nozzle ketika sahabat tani melakukan penyemprotan ya. Jadi ketika melakukan penyemprotan itu dari nozzle tangki itu kan dia keluar embun air-air itu, butir-butir itu. Nah, perekat ini salah satu fungsi menghilangkan tegangan butiran-butiran air yang keluar dari nozzle tadi. Nah, ketika sahabat tidak pakai perekat, butiran-butiran itu tadi ketika semprotkan di daun talas, daun pisang, dia akan jatuh. Ya, gelundung lah bahasa Jawanya, gelundung. Nah, ketika sahabat tani menggunakan perekat, ya, ini sahabat tani akan membuat pestisida ini lebih meningkatkan kemampuannya lagi terhadap hama yang memiliki perlindungan keras seperti kepik dan belalang. Ini salah satu fungsi dari perekat ya. Jadi mampu meningkatkan kemampuan pestisida terhadap misalnya untuk hama-hama yang memiliki perlindungan keras ya, seperti hama kepik dan belalang. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, perekat ini juga mampu meningkatkan kemampuan pestisida terhadap cucian air hujan. Wah, mau hujan nih kira-kira, jadi pakai perekat. Bisa tani ya. Kalau nggak pakai perekat dia cuma nempel butirannya itu, menempel-nempel di daun-daun dan dia jatuh. Kalau dia pakai perekat dia akan nempel dan dia menyebar. Nah, nyebar gitu, nempel, nyebar, dia basah. Nah, ketika air hujan nggak masalah, ya nempel. Oke sahabat tani ya, paham mesin ya. Yang ketiga sahabat tani, tanaman yang memiliki daun lilin
seperti talas dan pisang. Ini kalau pakai perekat mampu ditembus dan bekerja lebih maksimal. Oke, bisa dipraktekkan, dan bisa diuji coba. Saran saya pakai perekat yang sedikit premium lah ya, kalau sahabat tani mau melihat hasil yang maksimal. Oke sahabat tani ya. Yang keempat sahabat tani, di musim panas ya, di musim panas itu sahabat tani, perekat juga akan mampu menghambat penguapan daripada racun atau insektisida ya, nempel di daun. Kan obat itu yang formulasi ya, insektisida dengan formulasi EC yang minyak-minyak itu dan mudah menguap ya, mudah menguap. Ketika sahabat tani campur dengan perekat, maka ini akan menekan untuk tidak mudah menguap. Artinya ketika musim panas, perekat ini pun masih bisa memaksimalkan cara kerja daripada pestisida. Lihat ya. Yang selanjutnya yang terakhir ya, mampu meningkatkan kelarutan atau kecampuran antara air dan pestisida, atau pengoplosan antara pestisida. Jadi kalau dioplos pestisida A, pestisida B campur dengan perekat, maka ini akan meningkatkan kelarutan dan lebih sempurna daripada pencampuran daripada pestisida. Oke ya sahabat tani ya. Nah, jadi perekat itu intinya memaksimalkan cara kerja daripada pestisida. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat informasinya dan bisa menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber yang belum sempat saya jawab mengenai perekat. Mudah-mudahan bisa lihat video ini dan bisa dipahami dan dimengerti, dan saran saya tetap pakai perekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.